Ibu, bapak, saudara dan saudariku yang terkasih, selamat sore berkah dalem. Selamat berjumpa kembali dengan evangelisasi inisiasi pewartaan. Kali ini saya akan post mengenai bagaimana memberikan warta kepada katekumen Krisma tentang tema Perjanjian Lama dalam durasi 90 menit atau 1,5 jam. Tetapi temanya tentang Perjanjian Lama, bagaimana kita mengemasnya. Tentunya materi ini bukan untuk memberikan koreksi atau perbandingan secara signifikan, sebagai kekayaan saja. Silakan tentunya untuk mengajar itu dinamika pribadi ya, sebagai kekayaan saja, bagaimana supaya katekumen itu memahami dan bisa menerima tentang materi Perjanjian Lama dalam durasi yang hanya 90 menit ya. Tentu kalau mau dikupas nggak akan bisa 1 hari 2 hari ya, banyak sekali. Tetapi poinnya bahwa Perjanjian Lama itu adalah Taurat, Torah ya, Pentateuch, yang hanya ada 5 kitab saja ya. Ada Kejadian, Keluaran ya, Bilangan, Ulangan ya, Imamat. Nah, itu yang sebenarnya pokoknya saja kita kasihkan ke waktu 90 menit. Nah, mari kita langsung saja pembahasannya. Tentunya yang pertama kita berikan adalah apa sih Perjanjian Lama itu ya, sebagai awalannya. Tentunya Perjanjian Lama itu ya adalah bagian dari kitab Kristen ya. Secara singkatnya, kalau Katolik ada tambahan Deuterokanonika, itu menjadi 46 kitab ya, Tanakh ya. Kalau Protestan hanya 39 ya, karena tidak ada sisipan tengah Deutero atau kitab keduanya. Semuanya adalah kitab bangsa Israel kuno ya. Nah, Perjanjian Lama itu disusun dengan waktu yang kurun waktu berabad-abad ya, tentunya dari abad yang pertama ya, dan dikanonkan ya di 1 sebelum Masehi ya, atau mungkin malah setelahnya. Ini kurang lebihnya saja oleh para peneliti ya, tetapi sejarahnya bisa dipertanggungjawabkan ya. Nah, secara singkat ada istilah-istilah seperti AD ya, Anno Domini atau Tuhan kita ya. Ada juga ungkapan BC ya, Before Christ, atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan SM ya, sebelum Masehi atau sebelum Mesia ya, sebelum Mesaya ya. Dan sebenarnya ungkapan ini adalah ungkapan dari kitab Kristen ya, kita ya, yang dipakai oleh dunia ya. Perjanjian Lama itu ditulis 97% itu bahasanya adalah Aramaik atau bahasa yang dipakai oleh Tuhan Yesus ya. Dan utamanya di dalam Perjanjian Lama itu adalah ada 5 kitab ya, Pentateuch atau Torah yang ditulis oleh Nabi Musa di Gunung Sinai ya. Nah, apakah maksudnya Allah dengan Perjanjian Lama atau kitab Perjanjian Lama? Maksud Tuhan atau Allah dulu adanya adalah Allah ya. Dalam Perjanjian Lama itu YHWH atau Allah Adonai, Allah Elohim, Yahweh, Allah yang masih berbentuk ya, belum ya, maksudnya bukan bentuk tapi dalam suara ya, dalam rupa-rupanya suara, tidak bisa dilihat ya, bisikan ya. Itu yang dialami oleh nabi-nabi ya, mendengar suara-suara dari Adonai atau Allah Yahweh ya. Nah, janji Allah bahwa Ia akan memberikan nabi di tengah-tengah bangsa Israel supaya menuntun mereka ya, dan mereka harus mendengarnya. Nabi itu adalah Nabi Musa dalam Ulangan 18 ayat 15 ya. Nah, banyak yang mengatakan bahwa Perjanjian Lama itu adalah Taurat. Apakah demikian?
Ya bisa dikatakan iya juga tidak ya, karena kalau iya itu memang ada 5 kitab pokoknya, artinya tidak harus orang gereja atau orang Kristiani, mereka bangsa Yahudi yang tidak percaya Yesus Tuhan itu pun juga percaya mengenai Torah juga ya, bangsa Yahudi. Nah, kitabnya sama, jadi 5 kitab itu adalah ya tadi saya katakan ada Kejadian, ada Keluaran, ada Imamat, Bilangan, Ulangan ya, ada 5 ya. Baik, itulah 5 pokok kitab, tentunya yang itu yang akan diberikan di sesi 1 ya dalam Perjanjian Lama ketika kita memberikan warta kepada katekumen Krisma di waktu 90 menit ya, berikanlah secara singkat tentang 5 kitab pokok itu saja ya. Baik, Kejadian. Apakah Kejadian? Kitab Kejadian itu merujuk pada penciptaan manusia, Bapak Adam dan Hawa ya, dan bagaimana dunia itu dibentuk dari awal mulanya oleh Allah ya, dan tentang bagaimana sidang ilahi Allah bertemu dengan punggawa malaikat-malaikatnya ya, yang berencana bagaimana selanjutnya kita membuat manusia. Dan setelahnya itu dari Kejadian ada nanti tentang Nuh ya, Nabi Nuh ya, kemudian juga ada leluhur bangsa Israel seperti Bapak Abraham ya, Bapak awal mula bangsa Israel, yang kemudian nanti Bapak Abraham ini melahirkan Ishak, Yakub ya, dan selanjutnya itu di kitab Kejadian. Nah, kedua selanjutnya adalah kitab Keluaran atau Exodus ya, Kejadian tadi namanya Genesis ya, bahasa Inggrisnya. Yang kedua adalah Keluaran atau Exodus. Exodus atau Keluaran Musa ini yang menceritakan bagaimana Nabi Musa telah memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir ya. Dan poin pokoknya di dalam Nabi Musa ini, kisah Nabi Musa ini adalah Nabi Musa telah menerima 10 perintah Allah di Gunung Sinai. Allah sendiri yang mengukir ya. Walaupun setelahnya nanti ketika Musa turun dari gunung melihat bangsa Israel itu kumat lagi menyembah Allah-Allah yang lain ya, membuat lembu tuangan, dan ironisnya Nabi Harun yang incas malah ikut-ikutan juga membuat atau menyupport mereka. Tapi karena Nabi Harun juga diintimidasi oleh bangsa Israel ya, akhirnya Musa kesal, dibantinglah dua loh batu itu dan pecah ya. Nah, kurang lebih itulah di Keluaran Musa. Kemudian ada Imamat ya, Imamat atau Leviticus ya. Imamat ini adalah tentang keimaman, cara-cara tentang kekudusan ya, hukum-hukum peribadatan ya, dan tentang persembahan kurban yang benar kepada Allah Yahweh ya, diceritakan, diajarkan di Imamat ya, termasuk tidak boleh makan hewan berkuku belah, tidak bersisi ya, dan sebagainya ya. Selanjutnya ada bilangan atau numerik ya, bilangan atau number ya. Ini adalah kisah perjalanan bangsa Israel di padang gurun ya, yang setelah keluar dari tanah Mesir, termasuk ada sensus penduduk di dalamnya ya, dan peristiwa penting-penting lainnya ya di bilangan ini. Terakhir ada Ulangan atau Deuteronomi ya. Ini menceritakan tentang bagaimana Nabi Musa telah membawa bangsa Israel ke puncaknya ya, sebelum masuk ke tanah terjanji. Tetapi Nabi Musa itu telah meninggal dulu ya. Sebelum meninggal tentunya ia telah memberkati Yosua penerusnya, dan perjuangannya diteruskan oleh Yosua bin Nun ya. Ada yang mengatakan Nabi Musa telah berdosa kepada Allah, telah membanting 2 loh batu ya, kemungkinan mungkin ya juga, karena Nabi Musa telah berdosa kepada Allah ya. Hanya bisa melihatnya dari jauh, tetapi tidak bisa membawa mereka ke tanah perjanjian atau tanah Kanaan ya. Nah, selanjutnya tentunya kita harus menjelaskan sedikit tentang Taurat di sini ya, tentang apa sih Taurat itu gambarannya ya, secara singkat
kepada para katekumen Krisma. Ya, Taurat sekali lagi itu berisi tentang bagaimana bumi, manusia, dan awal mulanya galaksi diciptakan oleh Allah. Ya, Taurat itu isinya itu dari kitab Kejadian, bagaimana manusia pertama diciptakan, ya, bagaimana mereka berdosa dan akhirnya terpisah dengan Allah itu, ya. Yang kemudian nanti setelahnya ada Nabi Nuh, ada banjir bah, ya, dan kemudian muncullah Bapak Abraham, ya, yang punya anak Ishak, ya, yang punya saudara tiri Ismail dari budaknya yang namanya Hagar, yang kemudian Ismail dan Hagar ini diusir oleh Sarah, ya, dan mereka mengungsi ke tanah Arab, ya, dan menjadi bangsa juga dan diberkati oleh Allah juga, ya. Nah, selanjutnya bahwa Ishak ini anak terjanji dari Abraham ini mempunyai keturunan juga yang namanya Esau dan Yakub, ya. Esau ini adalah yang pertama atau sulung, Yakub ini kembarannya karena keluarga yang kedua. Sebenarnya mereka kembar, tetapi karena duluan Esau jadi yang tertua. Nah, singkat cerita Esau dan Yakub ini berbeda sifat, ya. Tetapi karena kecerdikan si Yakub, kemudian hak kesulungan si Esau ini diambilnya, ya, dan diberkatilah si Yakub oleh si Ishak, ya, bapaknya. Dan kemudian itulah sebenarnya menjadi embrio bangsa Israel, karena Yakub pernah dikejar oleh Esau yang karena emosi sebenarnya hak kesulungan itu miliknya, tetapi dirampas oleh Yakub. Dikejarlah Yakub dan akhirnya di suatu tempat ia bertemu dengan sosok yang dianggapnya sebagai sosok penting atau Allah, dan si Yakub ini menyatakan ia adalah malak Yahweh atau Allah sendiri, dan ia bertarung dan minta berkat kepada sosok ini, dan kemudian diberkatilah, namamu bukan lagi Yakub tetapi namamu adalah Israel. Nah, disinilah menjadi embrionya bangsa Israel. Karena apa? Karena Yakub ini singkat cerita bekerja di tempatnya Laban sebagai pengembala kambing domba, menyukai anaknya yang namanya Rahel, anak yang kedua dari si Laban, tetapi malah diberikan anak yang pertama yang namanya Lea. Tetapi itu diambil semua menjadi istri, dan budaknya juga diambil sebagai istri, budaknya si Rahel dan budaknya si Lea, menjadi 4 istri. Dan kemudian lahirlah anak-anak Yakub, ya, yang seperti anaknya itu namanya, ya, menjadi 12 suku bangsa Israel itu, ya, akhirnya, ya, namanya ada Ruben, Simeon, ya, Lewi, Yehuda, Isakar, Yebulon, ya. Ada satu sebenarnya yang perempuan, Dina, tapi karena perempuan tidak terhitung sebagai suatu suku, ya, kepala suku. Kemudian ada Yusuf, Benjamin, ya, Naftali, ya. Nah, ada 12. Yang 10 suku ini hidupnya di Israel Utara, ya. Yang kemudian yang 2 suku yaitu suku suku Yehuda dan suku Benyamin ini ada di Israel yang selatan, ya. Yang akhirnya yang 10 suku ini hilang karena ekspansi bangsa Asyur, ya, singkat cerita hilang, menjadi misteri sampai sekarang. Tetapi yang 2 suku Yehuda sama Benjamin ini yang ada di selatan, kemudian yang akhirnya nanti melahirkan Yesus Kristus dari suku bangsa Yehuda, dan akhirnya itulah yang menjadi munculnya Mesias, ya, singa Yehuda, ya, dari bangsa Israel, bangsa Yehuda, keturunan Nabi Yusuf, ya. Nah, itulah singkat cerita tentang sejarah lahirnya bangsa Israel. Semoga ini bisa diberikan. Nah, kalau memberikannya tentunya adalah dinamika itu tergantung dari siapa yang membawakan, ya. Nanti bisa dikemas sesuai dengan cara masing-masing tentunya, tetapi intinya adalah cukup sampai bagaimana bangsa Israel itu lahir, dan juga cukup sampai bagaimana Musa itu meninggal. Karena setelah Musa meninggal, ya, di Gunung Moab,
setelah meninggal diteruskan oleh Yosua bin Nun, itu kan nanti muncul ada namanya kitab Yosua ya, nanti ada muncul raja-raja, hakim-hakim dan seterusnya. Itu memang juga bagian dari perjanjian lama, tetapi tentunya kalau dijelaskan semua kan nggak mungkin waktunya ya, 90 menit. Tentunya sampai saja embrionya ke lahirnya bangsa Israel, kalau perlu dengan peta ya lebih mudah untuk menjelaskannya. Di belakang kitab suci ada petanya, peta bangsa Yehuda, peta kuno ya. Dan semoga ini bisa memberikan gambaran bagi para katekumen, terutama bagi mereka yang baru-baru bergabung dengan gereja ya. Tentunya kita lebih hati-hati dan lebih intens untuk menjelaskannya. Nah, sekiranya itu yang bisa saya berikan, semoga menjadi gambaran sebagai permenungan evaluasi para pengajar Krisma dimanapun Anda berada. Saya percaya Tuhan menyertai kita dalam pertusan kita. Tuhan punya rencana atas kita. Selamat sore, selamat beraktivitas. Berkah dalam Tuhan memberkati. Amin.